selamat datang di channel bersama Yani. Hari ini saya mau share resep yang saya andalkan. Teman-teman silakan like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. 250 gram teri Medan, kemudian 350 gram kacang tanah, cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang putih, bawang merah, serai, lengkuas, daun jeruk. Pertama, goreng kacang tanah sampai benar-benar matang. Kalau sudah matang, diangkat dan ditiriskan. Tentunya saya menggunakan wajan anti lengket sudah coating granit, namanya Rose Pen dari Stain Cookware. Setelah kacangnya matang, masukkan teri yang sudah dicuci bersih. Ini harus benar-benar bersih ya. Kemudian digoreng sampai matang juga. Tandanya sudah matang itu saat digoreng dia tidak berbuih lagi atau tidak berbunyi lagi. Sambil menunggu terinya matang, sekarang saya akan menghaluskan bumbunya. Masukkan bawang putih, bawang merah, kemudian cabai merah keriting, cabai rawit merah. Tambahkan sedikit air. Saya menggunakan food processor keluaran dari mito.id. Alat ini mempunyai mata pisau yang sangat tajam sehingga mampu menghaluskan bahan-bahan makanan seperti ketumbar, kemudian lada, kacang tanah. Ini oke banget teman-teman, kerjanya cepat dan pastinya low watt. Lanjut, teri yang sudah digoreng udah matang, diangkat lalu ditiriskan. Kemudian beri sedikit minyak goreng, tumis bumbu yang sudah dihaluskan, lalu ditumis sampai benar-benar matang. Bumbu ini harus matang ya. Masukkan lengkuas yang sudah digeprek, kemudian ada serai, daun jeruk, kemudian dimasak sampai mengeluarkan minyak, benar-benar matang, sempurna. Nah, kalau sudah mulai matang, lengkuasnya diambil, serainya juga diambil. Setelah bumbunya matang, masukkan kaldu bubuk, kemudian garam, gula pasir. Untuk garamnya sesuaikan dengan asinnya si ikan teri. Jadi cobain dulu ikan terinya. Kalau misalnya asin banget, garamnya sedikit aja. Setelah gula, kemudian garam dan kaldu bubuk masuk, warna sambal akan berubah menjadi agak hitam atau warnanya agak tua. Setelah itu diangkat, pindahkan ke meja, biarkan sampai agak dingin, harus benar-benar agak dingin ya, jangan ada uap panasnya. Kemudian masukkan teri dan kacang silih berganti, diaduk sampai rata. Teman-teman, tahap ini penting sekali untuk mengaduk teri dan kacang, tidak boleh di saat bumbunya masih panas. Kalau bumbunya masih panas, menyebabkan si teri dan kacangnya tidak renyah dan tidak tahan lama, alias cepat melempem dan basi. Setelah rata, pindahkan ke piring saji yang datar, yang lebar. Kemudian dipindahkan dan jangan ditumpuk, biarkan saja agak melebar ya, seperti ini.
Fungsinya supaya satu sama lain itu udara panasnya keluar. Jadi setelah diaduk, tidak boleh didiamkan di dalam wajan karena wajannya masih hangat-hangat kuku. Nah teman-teman, inilah tips cara membuat sambal teri kacang tanah yang renyah dan crunchy, tahan lama renyahnya. Ini adalah resep yang sering saya bikin. Menu masakan ini bisa dijadikan ide jualan, kemudian stok lauk, dan bisa juga untuk ide jualan, dan bisa juga untuk hantaran tetangga, bahkan hantaran kerabat kita di luar kota. Masukkan ke dalam toples kalau kondisinya sudah benar-benar dingin. Sudah selesai, ini jadi 2 toples. Kemudian yang 1 toples akan saya kirim ke anak saya di luar kota. Dan ini karena saya tidak mempunyai alat vakum, jadi saya masukkan ke dalam plastik seperti ini. Nah, perjalanan di luar kota itu kan cukup lama. 2 sampai 4 atau bahkan 5 hari baru sampai. Jadi harus benar-benar dibungkus dengan rapi, kemudian dimasukkan ke wadah seperti ini. Ditutup benar-benar rapet, kemudian dilakban. Nah, ini akan sampai di tempat tujuan kurang lebih 5 hari ke depan ya. Saya lakban seperti ini. Ya harap maklum karena nggak punya mesin vakum ya. Baiklah teman-teman, inilah ide untuk bikin resep sambal teri kacang tanah yang super crunchy, tahan lama. Selamat mencoba. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa follow juga ke Instagram bersama Estepiani.